Qadi Abu Bakar Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Muhammad al-Bazari al-Anshari. Dia tinggal dekat dengan Mekah. Semoga Allah selalu memberinya perlindungan. Suatu hari, dirinya merasa sangat kelaparan serta kehausan, namun tak ada yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya. Kemudian dia menemukan sebuah bingkisan dari sutra dan dibungkus dengan tali sutra juga. Dia mengambil bungkusan tersebut dan membawanya ke rumah. Ketika bingkisan itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah kalung permata yang belum pernah dia lihat keindahannya sebelumnya. Setelah itu, dia pergi keluar rumah dan ternyata ada orang tua yang memanggilnya. Sambil membawa uang sebesar 500 dinar, orang tua tersebut berkata, "Uang ini akan aku berikan bagi siapapun yang mau mengembalikan sebuah bingkisan yang di dalamnya terisi sebuah permata." Lalu tersiratlah dalam hatinya berkata, "Aku sangat membutuhkan uang tersebut karena aku sangat lapar." Akhirnya dirinya pun memutuskan untuk mengambil uang tersebut dengan mengembalikan bingkisan tersebut kepada orang tua itu. Lalu dirinya berkata kepada orang tua itu, "Mari, ikutlah denganku." Dirinya pun membawa orang tua tersebut ke rumahnya dan dia tanyakan pada orang tua tersebut apa ciri-ciri dari bingkisan tersebut, serta jumlah dan tali ikatannya. Setelah itu dia pun mengeluarkan bungkusan tersebut dan mengembalikannya pada orang tua itu. Dan orang tua itu memberinya 500 dinar. Qadi pun berkata pada orang tua itu, "Ketika aku mengambil bungkusan tersebut, maka aku harus mengembalikannya padamu." Namun, orang tua itu berkata, "Kau tak perlu mengembalikan uang itu. Aku tidak akan menerimanya jika kau mengembalikannya." Lalu orang tua itu pun pergi meninggalkannya. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Setelah hari itu, dirinya pun pergi keluar dari Makkah dengan menaiki sebuah kapal laut. Namun kapalnya rusak sehingga membuat orang-orang yang berada di atasnya tenggelam serta harta-harta mereka pun ikut lenyap. Namun Qadi pun selamat, karena ada sebuah potongan kapal yang mengambang yang membuatnya terombang-ambing di lautan. Dirinya pun terbawa ombak sampai ke suatu tempat yang ada penduduknya. Setelah itu, dia bersinggah di masjid. Ternyata ada orang yang mendekat dan berkata, "Wahai Syekh, ajarilah kami membaca Al-Quran." Lalu dia pun mendapatkan banyak uang dari mereka. Saat itu dirinya melihat kertas dari mushaf, lalu mengambilnya dan membacanya. Setelah itu, mereka berkata, "Apakah kau bisa menulis?" Dia pun menjawab, "Ya, aku bisa menulis dan membaca." Lalu mereka pun berkata, "Ajarkanlah kami menulis." Mereka pun datang dengan membawa anak-anaknya, lalu Qadi pun mengajarkan mereka. Lalu dirinya mendapatkan penghargaan yang banyak sekali dari mereka. Setelah itu mereka berkata padanya, "Di sini ada gadis yatim, dan dia termasuk orang yang kaya. Apakah kamu mau menikahinya?" Qadi pun menolaknya. Tetapi mereka malah memaksanya, sehingga ia pun menerima tawaran mereka. Setelah itu dia melihat gadis tersebut dan melihat kalung tersebut ada di lehernya. Dan dia pun terus terfokus pada kalung yang menempel di lehernya. Kemudian orang-orang berkata padanya, "Wahai Syekh, kau melukai gadis tersebut." Atas fokusnya pandanganmu terhadap kalung tersebut dan tidak memandang gadis tersebut. Lalu Qadi pun menceritakan kisah tentang kalung itu. Lalu mereka bertakbir sambil mengangkat suara mereka. Dan ternyata yang mengambil kalung darinya tersebut adalah ayah dari gadis cantik tersebut. Lalu ayahnya pernah berkata pada mereka, "Aku tak pernah menemukan pemuda yang mengembalikan kalung tersebut." Dan sang ayah juga berkata, "Ya Allah, pertemukan aku dengan pemuda tersebut di suatu hari, hingga aku bisa menikahi putriku dengannya." Dan akhirnya mereka pun menikah hingga dikaruniai anak, serta mereka hidup bahagia bersama. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.